Halo semuanya, hari ini kita akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan produk yaitu tas tenun. Tas tenun hadir sebagai perpaduan harmonis antara kekayaan budaya Indonesia dan tren fashion modern, menciptakan tas tenun berkualitas tinggi yang unik dan berkarakter. Latar belakang tas digunakan semua kalangan tidak hanya untuk menyimpan barang, tapi juga menunjang penampilan dan meningkatkan kepercayaan diri pemakainya. Tren fashion tas selalu berubah, membuat persaingan semakin ketat. Di Indonesia, banyak brand lokal memadukan budaya dan desain modern, termasuk Moven Soul yang mengangkat keunikan kain tenun tangan berkualitas tinggi. Selain melestarikan tradisi, Moven Soul juga memperdayakan pengrajin lokal dan membuka lapangan kerja. Visi dan misi. Visinya, kami ingin menjadikan brand Moven Soul menjadi salah satu brand Indonesia yang mempromosikan keindahan dan keunikan kain tenun Indonesia, serta memperdayakan pengrajin lokal. Ada juga misi. Yang pertama, mengenalkan kain tenun kepada masyarakat luas dengan melalui desain tas yang modern dan stylish. Yang kedua, memperdayakan pengrajin lokal dengan mempromosikan karya mereka dan mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja bagi yang muda maupun yang sudah lanjut usia. Yang ketiga, mengembangkan produk tas tenun berkualitas tinggi. Dan yang keempat, membangun komunitas yang peduli dengan pelestarian budaya dan tradisi Indonesia. Tujuannya yang pertama, meningkatkan produksi perusahaan tas khas Indonesia. Yang kedua, memperkenalkan tas buatan lokal ke konsumen lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tas Moven Soul supaya menjadi produk yang memiliki daya tarik di semua kalangan. Dan yang keempat, menunjukkan bahwasannya produk lokal mampu bersaing dengan produk negara lain, tapi tetap membawa suasana budaya Indonesia yang melekat dengan membentuk keindahan sendiri. Pandangan usaha. Moven Soul adalah jenis usaha yang bergerak di bidang fashion dan kerajinan. Sebab usaha ini memanfaatkan kain tenun yang dikombinasikan dengan desain modern untuk menciptakan berbagai jenis model tas. Moven Soul juga menunjukkan bahwasannya kebudayaan dapat dilestarikan di berbagai aspek yang kita mau. Dengan ini, Moven Soul juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Profil usaha dan produk usaha. Identitas usaha kami dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya, hasil produk dari brand kami yaitu tas, yang memadukan kain tenun sebagai bahannya, contohnya seperti berikut. Selain itu, kemasan yang ditawarkan oleh brand kami juga tak kalah bagus. Bahkan kami tidak segan memberikan bonus item untuk pelanggan eksklusif kami. Aspek pemasaran. Proses pemasaran. Diperkirakan minat pasar akan kebutuhan lifestyle yang semakin diperhatikan akhir-akhir ini, minat terhadap fashion semakin meningkat. Semakin banyak kolektor yang berbondong-bondong membeli tas terbaru untuk menambah koleksinya. Terlebih, tas yang sedang trending yang banyak diminati orang-orang. Seorang kolektor tidak akan perhitungan dengan uang yang mereka keluarkan, asalkan mereka mendapat apa yang mereka mau, tidak peduli dengan harga yang mahal. Dengan produksi yang terbatas dari produk kami membuat para kolektor menyukainya, sebab merasa barang itu limited edition, dan hal ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang kalangan atas. Rencana pemasaran. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. 1. Tas kain tenun memiliki keunikan dan keaslian yang tinggi karena dibuat dengan tangan dan menggunakan teknik tradisional. 2. Kain tenun yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan tahan lama. 3. Tas kain tenun dapat memiliki desain yang menarik dan unik, membuatnya menjadi pilihan yang populer di kalangan pecinta fashion. 4. Pembuatan tas kain tenun dapat mendukung industri lokal dan membantu peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Yang kedua, kelemahan. 1. Tas kain tenun dapat memiliki harga yang relatif mahal karena proses pembuatannya yang manual dan menggunakan bahan yang berkualitas.
2. Proses pembuatan tas kain tenun yang manual dapat membatasi jumlah produksi dan membuatnya tidak dapat memenuhi permintaan yang besar. 3. Kualitas dan kuantitas produksi tas kain tenun sangat tergantung pada keterampilan dan ketersediaan pengrajin. 4. Tas kain tenun mungkin tidak memiliki pemasaran yang luas dan efektif sehingga membuatnya kurang dikenal di pasar. Yang ketiga ada peluang. 1. Meningkatkan minat pada produk lokal dan kerajinan tradisional dapat meningkatkan permintaan tas kain tenun. 2. Penggunaan media sosial dan platform e-commerce dapat membantu meningkatkan kesadaran dan penjualan tas kain tenun. 3. Kerjasama dengan desainer fashion dapat membantu meningkatkan kualitas desain dan meningkatkan kesadaran tas kain tenun di pasar. 4. Pengembangan produk tas kain tenun yang beragam dapat membantu meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan baru. Dan yang keempat ada ancaman. 1. Tas kain tenun dapat menghadapi persaingan dengan produk lain yang memiliki harga lebih murah dan desain yang lebih modern. 2. Perubahan selera dan tren fashion dapat mempengaruhi permintaan tas kain tenun. 3. Keterbatasan bahan kain tenun dapat mempengaruhi produksi dan kualitas tas kain tenun. 4. Dampak ekonomi seperti inflasi dan perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga dan permintaan tas kain tenun. Strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran, kita menggunakan 9 key di antaranya. Yang pertama, customer segment. Segmentasi pasar untuk tas kain tenun meliputi 1. Konsumen dari berbagai usia dan jenis kelamin yang menghargai produk etnik, handmade, dan fashion lokal. 2. Wisatawan domestik dan mancanegara yang mencari oleh-oleh khas Indonesia. 3. Kalangan menengah ke atas yang mencari produk dengan nilai seni dan budaya. Dan yang keempat, komunitas pecinta kerajinan tangan dan produk ramah lingkungan. Kedua, value proposition. Tas kain tenun yang ditawarkan memiliki nilai. 1. Kualitas tinggi dengan desain eksklusif dan motif tenun khas daerah. 2. Produk handmade yang unik bukan hasil produk massal. 3. Mengangkat budaya lokal dan memperdayakan pengrajin tenun. 4. Bahan ramah lingkungan baik dari segi kain maupun proses produksi. Ketiga, channel, media promosi dan distribusi produk. 1. Ada online seperti Instagram, WhatsApp, atau e-commerce. 2. Offline seperti toko offline, store maupun soul. Ketiga, promosi word of mouth melalui pelanggan setia dan komunitas kreatif. Keempat, customer relationship. Strategi menjalin hubungan dengan pelanggan. 1. Pelayanan ramah dan cepat. Pembeli adalah raja. 2. Respon cepat terhadap komplain atau pertanyaan melalui media sosial dan WhatsApp. 3. Memberikan reward atau diskon untuk pelanggan loyal. Dan keempat, testimoni dan ulasan pelanggan dipublikasikan untuk meningkatkan kepercayaan. Kelima, revenue stream, sumber pendapatan usaha tas kain tenun. 1. Berkolaborasi dengan brand fashion atau desainer lokal. 2. Penjualan melalui bundling produk, seperti paket tas dengan aksesoris tenun. Yang keenam ada key resource, sumber daya utama yang menunjang usaha. 1. Kain tenun tradisional dari pengrajin lokal. 2. Tenaga kerja keterampilan dalam menjahit dan mendesain tas. 3. Peralatan produksi seperti mesin jahit, alat potong, dan peralatan finishing. Dan yang keempat, branding dan media sosial yang aktif. Ketujuh, key activities, aktivitas penting dalam usaha. 1. Mendesain tas yang modern namun tetap menonjolkan motif tradisional. 2. Menjalin kemitraan dengan pengrajin tenun daerah. 3. Promosi melalui media sosial. 4. Produksi tas dan pengemasan produk. Kedelapan ada key partnership, pihak-pihak yang mendukung usaha. 1. Pengrajin tenun lokal. 2. Komunitas fashion dan pengrajin lokal. 3. Platform e-commerce. Dan yang kesembilan adalah cost structure, struktur biaya usaha tas kain tenun. 1. Biaya bahan baku seperti kain tenun, bahan perlengkapan, atau aksesoris. 2. Biaya tenaga kerja, yaitu ada penjahit, desainer, dan tim promosi. 3. Biaya promosi, seperti membuat iklan, pameran, ataupun media sosial. 4.
biaya operasional seperti listrik, alat produksi, transportasi, dan juga packaging. Proses produksi. Proses produksi kain tenun yaitu membuat desain, pemilihan bahan, penenunan, pewarnaan, pengeringan, pemotongan, penjahitan, pemasangan aksesoris, finishing, dan pengemasan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat desain tas kain tenun, termasuk bentuk, ukuran, dan motif, menentukan warna dan bahan apa yang akan digunakan. Yang kedua, memilih bahan kain tenun yang sesuai dengan desain dan kualitas yang diinginkan. Bahan kain tenun dapat berupa benang katun, sutra, atau bahan lainnya. Ketiga, menenun kain dengan menggunakan alat tenun atau mesin tenun. Proses penenunan dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan mesin. Keempat, mewarnai kain tenun dengan menggunakan pewarna alami atau sintetis. Pewarna dapat dilakukan dengan cara celup atau dengan menggunakan teknik lainnya. Kelima, mengeringkan kain tenun setelah pewarnaan. Kain tenun harus dikeringkan secara alami untuk menghindari kerusakan. Keenam, memotong kain tenun sesuai dengan desain dan ukuran tas. Pemotongan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Ketujuh, menjahit kain tenun menjadi tas dengan menggunakan mesin jahit atau tangan. Penjahitan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kekuatan dan kualitas tas. Kedelapan, memasang aksesoris seperti tali, kancing, atau hiasan lainnya. Aksesoris dapat menambah nilai estetika dan fungsionalitas tas. Kesembilan, memberikan finishing pada tas kain tenun, seperti penambahan lapisan dalam atau penghalusan tepi. Finishing dapat meningkatkan kualitas penampilan tas. Dan yang terakhir ke-10 yaitu mengemas tas kain tenun untuk dijual atau dipasarkan. Pengemasan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Biaya produksi. Berikut ini adalah biaya produksi mulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead.